pagi anak-anak siswa baru SMA Negeri 1 Kuadungan. Perkenalkan, saya Bu Tifa, mengajar mata pelajaran kimia. Selamat datang di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kuadungan tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan visi misi, program kegiatan, dan cara belajar. Visi dan misi sekolah kalian sebagai warga baru SMA Negeri 1 Kuadungan harus mengetahui. Kalau kalian mengetahui visi dari SMA 1 Kuadungan, maka kalian akan tahu nanti setelah lulus saya harus seperti apa. Misi sekolah kalian harus tahu agar kalian mengetahui caranya untuk memenuhi tujuan dari sekolah. Aku harus bagaimana? Mari kita pelajari satu persatu. Visi. Visi dari SMA Negeri 1 Kuadungan adalah terwujudnya peserta didik yang berpengetahuan, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Jadi diharapkan kalian nanti menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan, berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif, serta memiliki iman dan takwa. Kemudian untuk misi sekolah, apa saja? 1. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi, efektif, dan efisien. Jadi selama kalian belajar di SMA Negeri 1 Kuadungan, nanti kalian akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru yang memiliki cara belajar yang bervariasi, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan akademik yang bervariasi. Dalam melaksanakan kegiatan akademiknya, nanti bisa menggunakan diskusi, menggunakan video pembelajaran, bisa menggunakan penugasan, dan sebagainya. Apalagi saat ini kita melakukan pembelajaran campuran, yaitu pembelajaran bisa sebagian menggunakan tatap muka dan sebagian lagi menggunakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sesuai lokal atau daerah sebagai bekal hidup mandiri. Jadi kita akan mengembangkan keterampilan yang bersumber dari kekayaan alam di daerah Kuadungan sendiri. Kemudian yang keempat, mengembangkan bakat siswa sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, selama masih kalian berusia muda, kembangkan bakat kemampuan kalian. Misalnya di bidang seni, di bidang bakat pengetahuan, kalian bisa mengikutinya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, membentuk pribadi siswa yang berdisiplin tinggi. Diharapkan kalian bersekolah di sini menerapkan aturan-aturan yang berlaku agar kelak diharapkan kalian menjadi pribadi yang memiliki disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melaksanakan kegiatan agama yang bervariasi. Nanti di sekolah kita, kegiatan keagamaan banyak sekali, kalian bisa mengikutinya. Ada ekstrakurikuler rohis dan kegiatannya
banyak sekali yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah program kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang kita lakukan saat ini adalah pembelajaran campuran. Sebagian menggunakan tatap muka, sebagian menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran biasanya dimulai pukul 7. Setiap 1 jam pembelajaran memiliki durasi 20 menit. Selesai pada pukul 11.20. Kemudian kegiatan lomba akademisnya adalah setiap tahun ada lomba KSN yang meliputi lomba akademis bidang IPA, kimia, fisika, biologi, kemudian matematika, astronomi, kemudian yang IPS, ekonomi, sosiologi, geografi. Nah, itu bisa kalian ikuti untuk mengembangkan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kegiatan akademis yang mendukung pembelajaran di sekolah. Pelaksanaannya juga di luar jam pembelajaran. Untuk ekstrakurikuler wajib, kelas 10 adalah ekstrakurikuler pramuka. Itu sifatnya adalah wajib. Ekstrakurikuler yang lain ada PMR, rohis, olahraga, karya seni. Karya seni di dalamnya ada tata rias, seni tari, seni musik, kemudian kelompok ilmiah remaja atau KIR, dan jurnalistik. Kalian pilih sendiri yang mana yang ingin kalian ikuti. Yang jelas untuk pramuka bersifat wajib. Kemudian lomba-lombanya apa untuk ekstrakurikuler? Setiap tahun ada lomba FL2SM, itu bidang seni dan olahraga. Kemudian ada saat hari ulang tahun pramuka dan HUT RI. Di tingkat kecamatan banyak diadakan lomba-lomba ekstrakurikuler. Kemudian bisa mengikuti juga lomba-lomba di luar sekolah, yaitu misalnya diadakan kampus tertentu atau event-event tertentu. Yang ketiga adalah cara belajar. Setiap anak adalah pribadi masing-masing atau sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan. Semua tidak bisa disamakan. Sama halnya pada saat belajar, masing-masing siswa juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang 1 jam belajar, dia bisa menerima pembelajaran. Ada yang 30 menit belajar, bisa menerima pembelajaran. Tujuannya sama, tetapi caranya yang berbeda. Kalau begitu, masing-masing pribadi siswa harus memahami dirinya sendiri. Bagaimana aku? Apakah aku yang 1 jam bisa belajar dengan baik, atau yang 30 menit bisa belajar dengan baik, atau yang lebih lama lagi? Tidak apa-apa, itu kita terima, kita pahami, kemudian kita lakukan agar kita bisa mencapai tujuan belajar kita.
Jadi kalian adalah seorang pelajar, maka tugas kalian adalah belajar. Belajar yang baik itu bagaimana? Belajar yang baik adalah belajar yang meningkatkan pengetahuan kalian, keterampilan kalian, juga sikap baik kalian. Di sini saya berikan 7 tips cara belajar yang efektif dan efisien, tetapi kalian bisa sesuaikan sendiri karena tadi sudah dikatakan masing-masing pribadi siswa memiliki kemampuan masing-masing. Yang pertama, membuat suasana belajar yang nyaman. Maka kita sering melihat ada orang yang belajar dengan memutar radio, belajar di alam terbuka, belajar di bawah pohon, di dalam kamar, masing-masing sendiri. Yang terpenting adalah merasa nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Jadi kita membuat ringkasan atau intisari dari apa yang kita pelajari, agar kita mudah untuk mengingat dan memahaminya. Yang ketiga, belajar bersama. Bila bersama berkumpul, biasanya terjadi suatu kegembiraan. Bila terjadi suatu kegembiraan, maka otak akan dalam kondisi rileks atau santai, sehingga mudah untuk memahami sesuatu. Yang keempat, membuat jembatan keledai. Ini materi yang biasanya menggunakan hafalan. Kemudian yang kelima, belajar dengan menggunakan praktek. Jadi kita belajar sambil secara langsung kita melihat di alam. Seperti misalnya kita belajar biologi. Dalam biologi ada istilah monokotil, dikotil. Nah, kalau dikotil contohnya apa misalnya? Oh, misalnya biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian biji mangga. Itu kita tahu, oh kacang-kacangan, oh biji mangga. Itu kita belajar secara praktek. Yang monokotil apa? Misalnya pohon buah kelapa. Nah, kita juga tahu. Terus lebih mudah untuk mengingat. Yang keenam, belajar rutin tetapi tidak lama. Semisal bangun tidur kita belajar 1 jam. Kemudian sore hari kita belajar 1 jam. Malam hari kita belajar 1 jam. Itu akan lebih efektif dan juga tetap terasa santai atau rileks. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Kalau kita memahami sesuatu, kita bisa mengutarakannya kembali dengan bahasa kita sendiri. Itu akan lebih mudah daripada kita harus menghafal. Demikian untuk materi MPLS pagi ini, pengenalan visi misi, program kegiatan, dan cara belajar. Silakan bila ada yang bertanya, kalian tulis di WA, nanti kita akan membahasnya bersama. Bila tidak, kita lanjutkan dengan kegiatan kalian. Kegiatannya, renungkan tentang dirimu. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu di dalam belajar? Pikirkan solusi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan dalam belajarmu itu. Silakan
ditulis, kemudian kirim di grup WA ini. Jadi kita sama-sama sharing, semua bisa saling membaca, bisa mengetahui, saling melengkapi. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada pagi ini. Saya tunggu hasil kegiatannya. Bila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di lain waktu.